Salve fratres, te iterum videre Patris Allegro, Veritas Liberabit Vos. Malam ini saya akan mengajak kita untuk membahas satu hal yang menarik ya, sebuah cerita sejarah tentang kekristenan. Ketika Indonesia kita yang majemuk dan beberapa pendeta mengejek Romo-Romo Katolik yang katanya takut berdebat dengan Islam, kita akan menunjukkan satu hal. Sebagai apa? Sebagai catatan sejarah bahwa ketika Anda beropini teologis menyerang, ketika Anda sebagai orang Kristen beropini teologis menyerang sesama kita yang Muslim, lihat catatan sejarah supaya jangan offside. Ya. Nah, poin ini kita namakan koalisi tersembunyi. Kuliah kita pada malam hari ini saya beri judul koalisi tersembunyi. Ketika Protestan menyandarkan harapan pada Ottoman demi menjatuhkan Roma. Koalisi tersembunyi ketika Protestan menyandarkan harapan pada Ottoman demi menjatuhkan Roma. Jadi, saudara-saudari, sejarah seringkali ditulis oleh pemenang, iya. Namun lebih sering lagi, sejarah disederhanakan oleh ideolog yang tidak mau repot dengan fakta-fakta yang mengganggu narasi mereka. Ini penting. Sejarah memang seringkali ditulis oleh pemenang, tetapi lebih sering lagi sejarah disederhanakan oleh para ideolog yang tidak mau repot dengan fakta-fakta yang mengganggu narasi mereka. Dalam konteks reformasi Protestan, narasi yang kerap kita dengar ialah perjuangan murni para reformator melawan tirani Roma yang korup, memperjuangkan Injil sejati demi membebaskan umat dari kegelapan abad pertengahan. Ya kan? Namun seperti banyak dongeng lainnya, kisah ini tampaknya terlalu rapi untuk menjadi kenyataan. Terlalu rapi, saya bilang. Di balik teriakan sola scriptura dan deklarasi kebebasan dari Paus, terselip aliansi diam-diam yang tidak pernah diajarkan dalam sekolah minggu Protestan. Koalisi sunyi antara para penguasa Protestan dan Kekaisaran Ottoman, musuh utama dunia Kristen abad ke-16. Ya. Demi menghancurkan pengaruh gereja Katolik dan Kekaisaran Romawi Suci, para penguasa Lutheran dan sekutunya memilih jalan pintas yang sangat tidak injili, berharap pada kemenangan militer kaum Muslim terhadap sesama Kristen Katolik. Ironisnya, reformasi yang mengklaim berdiri atas dasar kebenaran kitab suci dan tuntunan Roh Kudus justru bertahan karena dilindungi oleh kekuatan politik asing yang tidak percaya pada Kristus sama sekali. Kita mendapati diri dalam paradoks yang memalukan. Demi menjatuhkan Roma, para reformator justru berdoa diam-diam tentu saja agar pedang Islam menggantikan tongkat Paus. Ya. Jadi dalam kuliah ini kita akan menggali lebih dalam hubungan yang kompleks dan oportunistik antara para pemimpin Protestan dan Kekaisaran Ottoman. Ya. Kita akan mengungkap bukan hanya dinamika geopolitik abad ke-16, tetapi juga hipokrisi yang menyelusup dalam narasi spiritual reformasi. Sebab jika kebenaran harus dibela, maka dia harus dibela juga dari penyederhanaan sejarah yang membutakan. Ya. Dan siapa tahu di akhir kuliah ini Anda akan bertanya-tanya seperti ini. Siapa sebenarnya yang lebih mencintai Injil? Mereka yang bertahan di bawah salib atau mereka yang menyerahkannya kepada sabit? Ya. Ya kan? Nah, mari kita lihat bagian yang pertama, reformasi, Roma, dan Ottoman. Ini kita akan melihat bagaimana panggung geopolitik di abad ke-16. Karena selama ini orang hanya indulgensi. Oke, sekarang mari kita lihat geopolitik abad ke-16. Agar bisa memahami kenapa seorang pangeran Lutheran bisa berharap pada kemenangan pasukan sultan, kita harus terlebih dahulu melihat peta kekuatan Eropa pada abad ke-16 di zaman di mana iman, kekuasaan, dan senjata itu saling berkelindan seperti benang kusut di dalam medan peperangan yang tidak pernah benar-benar rohani. Ya, yang pertama gereja dan negara, ini persatuan yang menjadi sasaran. Abad ke-16 itu menyaksikan Eropa sebagai sebuah corpus Christianum, tubuh Kristus.
sebuah dunia yang dipersatukan oleh kesatuan iman Katolik dan tatanan politik Kekaisaran Romawi Suci. Paus dan Kaisar, meskipun tidak selalu harmonis, tetap menjadi dua tiang utama dalam memelihara tatanan Kristen Barat. Maka ketika Luther memakukan 95 tesisnya di Wittenberg pada tahun 1517, dia tidak hanya menantang teologi indulgensi, tetapi secara tidak langsung meledakkan fondasi kesatuan itu, kesatuan antara Kaisar dan Paus. Nah, sebagaimana dinyatakan oleh Heiko A. Obermann, seorang sejarawan reformasi ternama, Luther's Reformation, though theological at its core, functioned in a context where theology and politics were inextricably entwined. To oppose Rome was ipso facto to provoke the empire. Maksudnya, reformasi Luther meskipun mulanya adalah teologis, berfungsi dalam konteks di mana teologi dan politik berkelindang. Ya, untuk melawan Roma, faktanya dia juga harus melawan Kekaisaran Romawi. Ya. Dari buku The Roots of Antisemitism in the Age of Renaissance and the Reformation, diterbitkan tahun 1984. Nah, reformasi tidak bisa dipisahkan dari kalkulasi kekuasaan, ya kan? Para pangeran Jerman yang telah lama resah terhadap dominasi Kaisar Katolik dan pajak Paus melihat dalam reformasi bukan hanya peluang teologis, tapi juga kemerdekaan politis. Kemudian juga ada Charles V dan dua front perang, Protestan di dalam, Ottoman di luar. Ya, Charles V ini raja Spanyol yang Katolik. Sementara para penguasa Protestan memperkuat posisi mereka dengan memisahkan diri dari Roma, Kaisar Charles V harus menghadapi tekanan dua sisi. Dari dalam itu perpecahan religius yang mengancam kesatuan kekaisaran, dan dari luar serangan militer Kekaisaran Ottoman yang terus menekan perbatasan Eropa. Ya, serangan besar Sultan Suleman the Magnificent terhadap Wina tahun 1529 yang nyaris berhasil merebut kota itu menjadi titik balik yang memperlihatkan betapa gentingnya posisi Charles V. Ya, Charles V dicatat oleh Daniel Goffman dalam The Ottoman Empire and Early Modern Europe. The Protestant Reformation inadvertently provided the Ottomans with their best opportunity to strike the Habsburgs. Charles V could not crush Protestantism and fight the Turks at once. Maksudnya Raja Charles V ini bingung mau kebas Protestan atau mau kebas Turki, orang-orang Turki. Nah, dengan kata lain, reformasi Protestan adalah hadiah geopolitik yang tidak pernah diminta, namun sangat berguna bagi Sultan Suleman. Nah, harapan pada Ottoman ini adalah sekutu iman? Tidak, tapi sekutu strategis, iya. Meskipun tidak ada perjanjian formal antara pemimpin Protestan dan Ottoman, banyak penguasa Lutheran bersyukur diam-diam atas serangan Ottoman yang melemahkan Charles V, melemahkan upaya Charles V ini untuk memadamkan reformasi. Jadi ini semacam koalisi tanpa pelukan, sebuah simbiosis strategis yang dibungkus dalam diam-diam agar tidak terlalu mencoreng kredensial keimanan. Merk David Bayer itu mencatatnya dengan rapi. The Ottomans, Khans, Caesars, and Caliphs menyebut bahwa some Protestant leaders were willing to see the Turks as lesser evil compared to the Pope. In their desperation, they prayed not only to Christ, but that the Sultan would keep Rome at bay. Beberapa pemimpin Protestan menginginkan melihat Turki itu sedikit kejahatannya sedikit lebih rendah daripada Paus menurut mereka, dan karena itu sembari berdoa kepada Kristus, tapi juga berdoa supaya kalau bisa Sultan bisa kalahkan Roma begitu. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Protestan itu tidak segan-segan memilih sabit demi menghancurkan salib Roma jika diperlukan. Keren kan? Jadi antara teologi dan real politik, reformasi itu bukan gerakan iman saja, bukan.
Jadi, reformasi bukanlah revolusi rohani murni yang lahir dari kehausan akan Injil seperti yang dipropagandakan, sebagaimana sering didramatisir dalam narasi Protestan. Reformasi adalah juga kalkulasi politik yang dalam praktiknya melibatkan kompromi besar. Lebih baik mengandalkan pedang sultan daripada dipaksa sujud pada paus, bukan? Nah, ini dinyatakan dengan sangat jelas oleh Hilaire Belloc, seorang sejarawan Katolik. The Reformation was a breakdown of the spiritual unity that had defined Christendom, but its survival depended less on doctrine than on the political destruction offered by Islam. Jadi bukan karena doktrinnya yang benar, tapi karena ketergantungannya, karena gangguan Islam yang menyebabkan akhirnya dia bisa berkembang. Jadi ketika salib ternyata dikhianati oleh sabit, sejarah reformasi tidak bisa dilepaskan dari konteks geopolitik yang memungkinkannya bertahan. Dan fakta bahwa reformasi bisa eksis karena adanya tekanan dari Ottoman terhadap Roma adalah kenyataan yang terlalu pahit untuk ditelan, namun terlalu penting untuk diabaikan. Maka kita bertanya, jika Protestantisme adalah pekerjaan Roh Kudus, mengapa dia memerlukan perlindungan dari musuh salib? Ini kayaknya bukti bahwa bukan dari Roh Kudus, ya, atau bagaimana menurut Anda? Mari kita lihat bagian yang kedua. Ottoman ini ancaman bagi Katolik atau berkat dan sekaligus berkat bagi Protestan kah Ottoman ini? Kalau Katolik memandang Ottoman sebagai ancaman eksistensial terhadap jantung Kristen Barat, maka sebagian tokoh Protestan melihatnya sebagai gangguan tepat waktu untuk melemahkan dominasi Roma dan kekaisaran Katolik. Apakah ini tanda pengkhianatan iman atau strategi cerdas dari kaum reformis? Mari kita lihat kenyataannya. Yang pertama, serangan Ottoman dan perhatian Charles kelima yang terpecah. Serangan Ottoman ke jantung Eropa memuncak dengan pengepungan Wina tahun 1529 ya, oleh Sultan Sulaiman the Magnificent. Dalam istilah militer dan teologis, ini bukan sekedar invasi. Ini adalah lonceng kematian bagi cita-cita Kristen bersatu di bawah salib. Charles kelima dipaksa menghentikan kampanyenya melawan para pangeran Protestan demi mempertahankan perbatasan kekaisaran dari serangan Islam. Nah, Peter H. Wilson mencatatnya sebagai berikut. The Ottoman threat indirectly preserved Protestantism. Serangan Ottoman secara tidak langsung menjaga keberlangsungan Protestantisme. Charles kelima tidak bisa secara komitmen membantai Protestantisme, membantai reformasi, karena tentaranya harus berhadapan dengan ekspansi Turki. Ya, dengan kata lain, semakin kuat sabit Ottoman, semakin aman Luther dan kawan-kawan. Jadi Protestan itu tidak menyerang, tapi tidak juga menolak, biasa begitu kan? Tidak jelas maksudnya, tidak serang tapi juga tidak tolak. Secara publik, para tokoh Protestan tentu tidak berseru long life the Sultan, ya, tapi sikap mereka yang membiarkan dan bahkan berharap diam-diam atas kemenangan Ottoman menimbulkan pertanyaan etis dan teologis serius. Franz Babinger, ya, dalam biografi otoritatifnya tentang Sultan Sulaiman ini menyebutkan bahwa the German Protestant often seringkali melihat kemenangan Turki sebagai kehendak ilahi, ya, dan bahkan bersyukur kepada Tuhan karena orang-orang Turki telah memukul paus dari arah lain, begitu. Nah, inikah yang disebut Soli Deo Gloria, atau lebih tepatnya Soli Suleimani, Soli Suleimani Gloria. Kemudian ya, Prancis Katolik juga ikut bermain api. Ini ada ironi ganda di sini. Yang lebih memalukan lagi adalah aliansi resmi antara Prancis Katolik di bawah Raja Francis pertama dan Kekaisaran Ottoman. Prancis meskipun Katolik membenci dominasi Habsburg lebih daripada ancaman Islam. Ya, aliansi ini dikenal sebagai Franco-Ottoman Alliance tahun 1536, sebuah kolaborasi terang-terangan antara salib dan sabit demi menundukkan Kaisar Charles kelima. Hal ini menjadi pintu pembuka bagi Protestan untuk mengadopsi pendekatan serupa secara diam-diam. Jika Raja Katolik boleh bersekutu dengan Sultan, mengapa tidak dengan para penguasa Lutheran? Sebagaimana dicatat oleh Andrew Whitcroft.
perjanjian Prancis pertama dengan Ottoman itu melegalkan toleransi Protestan terhadap orang-orang Turki, memframing mereka bukan sebagai musuh eksistensial tetapi sebagai tambahan yang berguna untuk memperluas kekaisaran reformasi, ya, kekuasaan reformasi, jangkauan reformasi. Jadi dengan kata lain, Ottoman bukan lagi musuh iman, mereka sekedar alat untuk memperluas jangkauan reformasi. Tetapi di dua tempat wilayah Ottoman cukup ramah kepada Protestan, di Transilvania dan Hungaria. Mungkin ironi paling pahit dalam sejarah Kristen adalah bahwa beberapa wilayah di bawah kekuasaan Ottoman justru memberikan kebebasan yang lebih besar kepada Protestan daripada wilayah Katolik. Di Transilvania dan Hungaria, Ottoman mendukung pluralisme agama sebagai strategi pecah belah, divide et impera, terhadap kekaisaran Habsburg. Ya, di kekaisaran Hungaria, kekaisaran Ottoman di Hungaria, Protestan tidak hanya ditoleransi, tapi juga didukung secara strategis sebagai counterbalance untuk Katolik dan pengaruh Habsburg. Ya, bayangkan itu, di bawah kekuasaan Islam, Protestan bisa bebas berkhotbah. Di bawah Kaisar Katolik, mereka memberontak. Maka pertanyaannya muncul, siapa sebenarnya yang menjadi penjaga iman dan siapa yang memperdagangkannya? Nah, jadi teologi luntur karena geopolitik ketika iman justru butuh tentara muslim. Jika prinsip sola scriptura mengajarkan bahwa keselamatan datang hanya dari iman kepada Kristus, mengapa para pemimpinnya bersedia menunggangi kekuatan Islam demi mempertahankan posisi mereka? Ini bukan lagi soal teologi, tapi real politik yang menggadaikan prinsip iman demi kelangsungan ideologis. Inilah bentuk lain dari menyembah Mammon. Hanya saja kali ini bernama Sulaiman, bukan uang. Ya. Jadi reformasi yang bertahan karena pedang Islam. Reformasi mungkin lahir dari semangat teologis, iya, tetapi bertahan hidup karena kalkulasi politis yang bersandar pada kekuatan non-Kristen. Jika Ottoman gagal mengepung Wina, besar kemungkinan Charles kelima akan mengkonsolidasikan kekuasaan dan menggagalkan reformasi lebih awal. Jadi, mari kita jujur. Tanpa sabit Ottoman, apakah salib Protestan bisa bertahan? Coba jujur. Nah, ada bukti koalisi yang terselubung, ya, aliansi de facto antara Protestan dan Ottoman. Jadi sejarah mencatat bahwa tidak pernah ada traktat resmi antara para reformator dan Sultan Ottoman, ya. Tapi absennya tanda tangan di atas perkamen bukan berarti absennya kerjasama. Aliansi tidak selalu perlu pengesahan. Kadang cukup saling mengerti dan diam-diam senang jika pihak lain menyerang musuh bersama. Inilah bentuk koalisi terselubung yang terjadi antara beberapa penguasa Protestan dan Kekaisaran Ottoman. Ya. Nah, ada surat-surat dan retorika penguasa Lutheran, ada harapan pada kesibukan Sultan. Jadi beberapa studi terakhir, kajian terakhir itu menunjukkan dokumen dan korespondensi dari penguasa-penguasa Lutheran dan menunjukkan bagaimana mereka melihat invasi Ottoman sebagai kesempatan strategis. Ketika Charles kelima sibuk menghadapi pasukan Islam di timur, mereka mengkonsolidasikan kekuasaan di utara dan bernapas lega dari ancaman penyeragaman Katolik. Jadi para pemimpin Protestan dari liga yang disebut Smalkaldik, Liga Skalmaldik, itu melihat ancaman Turki bukan saja sebagai hukuman ilahi terhadap kekristenan yang korup, tapi juga sebagai providensia, perlindungan providensia yang mengganggu kekaisaran supaya reformasi bisa berakar. Jadi semacam Tuhan membiarkan kekristenan itu diserang oleh Ottoman supaya reformasi bisa berakar. Providensia Dei. Dengan kata lain, pedang Sultan adalah payung reformasi. Kemudian apa yang dimaksud dengan Liga Skalmaldik ini? Ini adalah teologi Protestan di bawah bayang-bayang Timur. Ada koalisi politik militer para pangeran Lutheran yang dikenal sebagai Liga Smalkaldik.
tahun 1531 bukan hanya proyek religius, tetapi persekutuan militer yang sadar akan pentingnya momen geopolitik. Orang politik dong hebat. Dalam catatan internal mereka, para pemimpin Liga seringkali menyebut kampanye Ottoman sebagai berkat ilahi yang memungkinkan mereka memperluas reformasi tanpa intervensi kaisar. Jadi serangan Turki itu semacam sekutu bagi Protestan, para pangeran Protestan, ya, untuk semakin mengembangkan sayap mereka di wilayah Kekaisaran Roma. Nah, di Transilvania ternyata ada laboratorium koeksistensi yang nyaman. Mereka diberi toleransi sehingga Protestan bisa berkembang biak di situ. Di wilayah Transilvania yang menjadi daerah taklukan Ottoman setelah jatuhnya kerajaan Hungaria, Sultan memberikan otonomi luas kepada penguasa lokal selama mereka loyal secara politis. Yang menarik, penguasa-penguasa itu justru cenderung mendukung Protestantisme, terutama Unitarian dan Calvinis daripada Katolik. Ya. Jadi, apakah kita bisa mengatakan bahwa wilayah Islam menjadi benteng Protestan paling aman di Eropa Tengah? Sulit untuk membantahnya. Ketika Sultan mendukung Injil versi Calvin. Yang paling mengejutkan dalam koalisi ini adalah bahwa para Sultan Ottoman mendukung penyebaran ideologi Protestan. Bukan karena mereka setuju secara teologis, tapi karena itu memperlemah Katolik. Ottoman bahkan membantu beberapa penerbitan Alkitab Protestan di wilayah yang mereka kontrol. Ya. Nah, kaum reformator yang diam, jadi diamnya mereka itu tanda persetujuankah? Yang mencolok adalah diamnya tokoh-tokoh reformator besar seperti Melanchthon, Zwingli, atau Calvin dalam mengecam Ottoman secara keras. Berbeda dengan gereja Katolik yang sejak awal menyebut Ottoman sebagai ancaman eksistensial Kristen, para reformator tampaknya enggan mengambil sikap keras terhadap Sultan. What happened? Apakah ini pertimbangan etis atau taktis politis, ya? The silence of the reformers concerning Islam was not a theological omission but a political calculation. One cannot bite the hand that holds your enemy by the throat. Jadi Hilaire Berok ini menggunakan analogi, seseorang tidak mungkin menggigit tangan seseorang yang mencekik musuh kamu, bukan? Kamu tidak mungkin. Ya, menarik. Nah, reformasi di atas fondasi pasir Ottoman. Aliansi terselubung ini, betapapun tidak tertulis, tetap membentuk salah satu fondasi politis utama bagi keberlangsungan reformasi. Saat para pengkhotbah Protestan menyerang Paus dengan kata-kata, mereka menyerahkan tugas perang fisik kepada Sultan. Dan sungguh tragis dalam narasi modern, hal ini dihapus, diredam, dan disamarkan. Seolah-olah reformasi adalah kisah kesucian spiritual yang jatuh dari surga langsung ke Wittenberg. Padahal sebagian besar keberhasilannya tumbuh dalam bayang-bayang sabit Ottoman. Ya, implikasi teologisnya adalah bahwa sola scriptura ternyata membutuhkan sabit. Para reformator meyakini bahwa keselamatan hanya melalui sola fide, bahwa otoritas tertinggi hanya sola scriptura, dan bahwa semua ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Namun dalam praktik sejarahnya kita mendapati kenyataan mencolok bahwa Protestantisme bukan hanya disokong oleh prinsip, tetapi juga oleh pasukan bersenjata. Bukan pasukan malaikat, melainkan pasukan Sultan Islam. Pertanyaannya, apa yang terjadi pada integritas teologis ketika iman yang katanya bersandar pada firman Allah justru menggantungkan nasibnya pada kekuatan militer non-Kristiani? Ada kontradiksi teologis yang nyata. Injil diselamatkan oleh pedang, jika Protestan mengklaim bahwa mereka adalah pemulih ajaran Kristus yang murni. Bagaimana mereka bisa membenarkan secara moral dan spiritual ketergantungan mereka pada kekuatan duniawi yang tidak mengakui Kristus? Mari kita bandingkan. Gereja Katolik menyerukan crusade, perang salib, untuk membela wilayah Kristen dari ekspansi Islam. Protestantisme awal berharap diam-diam agar Islam berhasil melemahkan Katolik, agar mereka bisa bertumbuh. Ya, jadi the Protestant Reformation flourished not because it was left alone, but because powerful enemies of Catholicism, be they Ottoman, French, or political German princes, provided it the space and protection to survive.
Jadi reformasi tidak dijaga oleh Roh Kudus, tetapi oleh pasukan Janissary. Ini ada krisis dalam retorika biblis ya. Salah satu mantra yang paling sering diulang dalam apologetik Protestan adalah bahwa mereka berdiri di atas Alkitab saja. Tapi perhatikan baik-baik, ketika terjadi ancaman terhadap keberlangsungan reformasi, bukan ayat yang mereka cari, melainkan sekutu militer. Ayat tidak cukup, mereka butuh artileri. Apakah ini masih bisa disebut sebagai gerakan Roh Kudus jika butuh intervensi geopolitik Islam untuk bertahan? Inilah yang disebut biblisisme yang pragmatis. Prinsip tinggi dipajang di mimbar, sementara strategi bertumpu pada pedang yang diarahkan pada paus. Sebuah kombinasi yang memalukan jika dibandingkan dengan para martir Kristiani awal yang lebih memilih mati daripada menjual iman kepada penguasa dunia. Ada kegagalan etika politik ketika tujuan membenarkan sarana. Nah, dalam teologi moral Katolik ya, sarana jahat tidak pernah dapat dibenarkan oleh tujuan yang baik. Itu bisa dilihat di Veritatis Splendor nomor 80. Tapi dalam praktik politik reformasi, prinsip ini disisihkan. Demi menjatuhkan Roma, segala bentuk aliansi menjadi halal, termasuk dengan kekuatan yang secara teologis seharusnya dianggap lawan kebenaran Injil. Mereka mengkritik Paus karena kompromi dengan dunia, tapi justru bersahabat dengan dunia yang mengingkari Kristus. Hipokrisi ini sangat tajam, namun kerap ditutupi dengan narasi pahlawan Injil yang didiskreditkan oleh sejarah. Nah, apologetik Protestan modern ini lupa, diam, atau menghindar ya para apologetik Protestan modern. Di dalam retorika Protestan modern, topik aliansi Ottoman ini hampir tidak pernah dibahas. Kenapa? Karena topik ini membongkar fondasi ideologis reformasi yang ingin ditampilkan sebagai gerakan murni dan bersandar hanya pada kuasa Allah. Sayangnya, Allah tampaknya tidak cukup. Mereka butuh sultan juga. Kita tidak melihat pengakuan dosa historis atas hal ini dalam kalangan Protestan kontemporer. Tidak ada mea culpa atas kenyataan bahwa Injil versi mereka sempat menggantungkan diri pada kuasa Islam. Ini adalah luka sejarah yang sengaja dibungkam. Nah, kontras dengan para martir Katolik yang memilih mati daripada kompromi. Sementara para pangeran Protestan menyusun aliansi sunyi dengan kekuatan Muslim, Gereja Katolik mengirim para martir ke medan pertempuran teologis dan fisik. Dari Santo Yohanes dari Mata hingga Santo Yohanes Capistranus, dari para martir di Lepanto hingga para frater Fransiskan di perbatasan Ottoman, semua menghadapi Islam bukan dengan diplomasi pragmatis, tapi dengan kesaksian iman. Itulah bedanya. Katolik mempertaruhkan nyawa demi Kristus, Protestan mempertaruhkan Kristus demi kelangsungan reformasi. Jadi, ketika sola scriptura butuh solusi sultan. Jika sola scriptura adalah prinsip tertinggi dalam iman, mengapa para penganutnya menggantungkan nasib pada kesultanan yang tidak membaca kitab suci sama sekali? Ironi sejarah ini bukan hanya menyakitkan, juga mematikan klaim eksklusif Protestan terhadap kemurnian rohani. Karena ketika iman dibangun di atas kompromi, hasilnya adalah agama yang kehilangan martabat sakralnya. Nah, tanggapan Katolik yang teguh melawan dua front. Sementara Protestan menari di antara retorika sola scriptura dan strategi geopolitik, Gereja Katolik berdiri di antara dua tembok api. Di satu sisi ancaman militer Ottoman, di sisi lain pengkhianatan internal dari reformasi. Tapi alih-alih mencari perlindungan pragmatis atau membentuk koalisi oportunis, Gereja Katolik memilih jalan sempit dan berdarah, mempertahankan kebenaran dengan kepala tegak. Ya, gereja tidak lari ke sultan, gereja bertarung di dua medan. Tidak seperti para reformator yang secara diam-diam berharap pada kemenangan pasukan Islam, Gereja Katolik menghadapi Ottoman secara frontal. Tidak ada koalisi, tidak ada kompromi. Paus dan Kaisar menghadapi kenyataan bahwa untuk menjaga warisan iman, mereka harus melawan dari dua arah sekaligus. Secara militer, melawan invasi Ottoman, secara spiritual teologis, melawan pembelotan Protestan. Ya, Thomas F. Madden, seorang sejarawan gereja dan perang salib itu,
menyatakan seperti ini. While Protestants passively welcomed Turkish advances, the papacy called for Christian unity in the face of a common Islamic threat. Rome understood the cost of fragmentation was not merely doctrinal but civilizational. Roma saat itu memahami bahwa harga dari fragmentasi bukan sekedar fragmentasi doktrinal, tapi juga fragmentasi kewarganegaraan. Konsili Trente ini bukan reaksi panik, tapi klarifikasi iman. Ingat, wahai Protestan, sebagai tanggapan terhadap reformasi, Gereja Katolik tidak membentuk liga militer, tidak mengundang sultan, tidak memohon bantuan Prancis yang membelot itu. Gereja justru menggelar Konsili Trente, suatu peristiwa monumental dalam sejarah teologi Kristen yang menjadi tonggak reformasi internal Katolik, bukan pengkhianatan. Konsili ini membahas dan menegaskan otoritas kitab suci dan tradisi, keabsahan sakramen khususnya Ekaristi, dan peran gereja sebagai penjaga, bukan pencipta doktrin. Nah, seorang sejarawan terkemuka mengatakan bahwa Trente was not a reactionary crackdown, tapi adalah artikulasi sistematis dari doktrin Katolik yang menghadapi perpecahan. Ya. Konsili ini mengklarifikasi apa yang telah gereja selalu imani, bukan menginvensi, menciptakan doktrin baru. Ya. Nah, yang menarik adalah pertempuran di Lepanto ketika doa dan meriam bergandengan. Dalam sejarah Katolik, satu peristiwa menandai perlawanan terhadap kekuatan Islam sekaligus bukti spiritualitas militan. Pertempuran Lepanto 1571. Koalisi Katolik yang dipimpin oleh Don Juan dari Austria berhasil menghentikan ekspansi Ottoman di Laut Tengah. Paus Santo Pius V, seorang Dominikan dan reformator keras, mengorganisir doa rosario sedunia sambil mengerahkan kekuatan militer Katolik dalam sebuah pertarungan yang dia sebut sebagai pertahanan iman Kristiani. Ya. The victory of Lepanto was not merely naval, it was spiritual. Kemenangan Lepanto itu bukan sekedar kemenangan angkatan laut, tapi juga kemenangan rohani. Ditandai oleh penolakan tegas kekristenan untuk merangkul Islam. Ya, untuk merangkul Islam. It was led not by pragmatists but by men of prayer. Tidak diarahkan oleh para kaum pragmatis seperti para reformator Protestan, tapi oleh orang-orang yang berdoa. Gereja tidak mengandalkan sabit, gereja mengangkat salib, bukan untuk menyerang sesama, tapi untuk bertahan menghadapi ancaman nyata. Nah, martir bukan manipulator, karena warisan gereja adalah darah, bukan diplomasi. Selama reformasi berlangsung, banyak imam dan religius Katolik mati demi iman, dibakar hidup-hidup oleh Calvinis fanatik, dipenggal oleh rezim yang menolak kehadiran gereja, dihabisi oleh pasukan Ottoman karena menolak meninggalkan salib. Mereka tidak berkoalisi, mereka bersaksi. Sementara para pangeran Protestan duduk di meja negosiasi atau membiarkan sultan menekan kaisar, para martir Katolik berdiri sendiri di hadapan dunia dan berkata, "Aku tahu kepada siapa aku percaya." Jadi tetap teguh meski dikhianati dan diteror. Gereja Katolik tidak pernah bebas dari dosa sejarahnya, tetapi dia tidak pernah menyerahkan kebenaran iman kepada kekuasaan asing. Konsistensinya dalam melawan dua ancaman utama abad ke-16, Islam Ottoman dan Reformasi Protestan, adalah kesaksian atas keberaniannya untuk tidak mencari solusi praktis, tetapi kebenaran yang kekal. Jadi, salib yang berdiri di tengah badai. Gereja Katolik mungkin berdosa, tapi tidak menjual imannya. Dia berdarah, tapi tidak menyerah. Dan ketika sabit datang dari timur dan bidat bangkit dari dalam, dia tidak lari mencari perlindungan pada musuh, tapi berlutut dalam doa dan bangkit dalam kesaksian. Dalam sejarah ini kita belajar satu hal, lebih baik kalah bersama Kristus daripada menang bersama sultan. Nah,
Protestantisme di bawah naungan Islam adalah sebuah ironi, bukan? Barangkali bagian paling getir dan sekaligus paling memalukan dari sejarah reformasi adalah kenyataan bahwa di bawah kekuasaan Ottoman, sebuah kekaisaran Islam yang secara teologis menolak Trinitas, menyangkal keilahian Kristus, dan menolak salib sebagai kemenangan, justru Protestantisme bisa berkembang lebih leluasa daripada di bawah otoritas Katolik. Apa yang di dunia Kristen dianggap bidat, dalam kekuasaan Islam malah diberi ruang tumbuh. Inilah ironi sejarah. Protestan tidak sekedar selamat karena Islam menyerang Katolik. Mereka justru tumbuh subur dalam tanah yang dikuasai oleh sabit. Jadi sabit itu siraman untuk Protestan, ya. Pupuk untuk Protestan. Transilvania, mari kita lihat ini, Transilvania, wilayah Ottoman yang menjadi lahan subur bagi Protestan. Setelah kekalahan kerajaan Hungaria dalam pertempuran Mohacs 1526, wilayah Transilvania menjadi bagian dari sphere of influence, dipengaruhi oleh Ottoman, dan alih-alih menekan kekristenan seperti yang dilakukan di wilayah Katolik, Sultan Ottoman ini memberikan otonomi yang luas kepada penguasa lokal di Transilvania. Yang terjadi kemudian cukup luar biasa. Pada tahun 1568, Edict of Torda dikeluarkan oleh Pangeran John Sigismund, menyatakan toleransi beragama terhadap Katolik, Lutheran, Calvinis, dan Unitarian. Edict ini sering dianggap sebagai piagam kebebasan beragama pertama di Eropa, dan ironisnya dikeluarkan di bawah pengaruh Ottoman. Sebagaimana dicatat oleh Gabor Karman, ya, para sejarawan dari Slavik, the Ottoman overlords of Transylvania largely tolerated and even protected Protestantism as a tool to weaken Catholic and Habsburg influence. Jadi Protestan dilindungi sebagai alat untuk memperlemah Katolik dan Habsburg. Ya, nah perlindungan yang selektif sebenarnya. Katolik ditekan, Protestan didukung. Sultan tidak bersikap netral. Dalam kebijakan pluralisme pragmatisnya, Katolik sering dipersempit, gereja mereka dibatasi, dan imam-imam mereka dicurigai sebagai agen Habsburg. Sementara itu, Protestan diberi kelonggaran untuk membangun sekolah, mencetak Alkitab, dan berkhotbah, selama mereka tidak mengganggu politik internal Ottoman. Inilah yang disebut sebagai toleransi strategis, bukan karena Ottoman menghargai Injil versi Protestan, tetapi karena Protestan bisa digunakan sebagai pisau untuk mengoyak dominasi Katolik di wilayah-wilayah perbatasan. Jadi Ottoman adalah pelindung Injil tanpa inkarnasi. Jadi adalah paradoks, Sultan Islam menjadi pelindung bagi Injil yang telah dicerai dari sakramen, dari tradisi, dari hierarki, dan dalam beberapa versi ekstrimnya bahkan dari inkarnasi ilahi. Ini menimbulkan pertanyaan teologis yang menggigit. Mengapa Sultan bersedia melindungi Protestan? Jawaban yang mungkin karena mereka tidak berbahaya bagi teologi Islam. Protestan tidak berbahaya bagi teologi Islam. Mereka tidak lagi percaya bahwa imam adalah alter Kristus. Mereka tidak lagi percaya pada kurban Ekaristi. Mereka menolak dogma Maria sebagai Bunda Allah. Dengan kata lain, semakin Protestan meninggalkan kekayaan Katolik, semakin mudah Islam hidup berdampingan dengannya. Dan itulah yang terjadi. Para reformator tidak keberatan asal bisa berkembang. Tidak ada catatan kuat bahwa para pemimpin Protestan mengecam situasi ini. Tidak ada Calvin yang menulis surat protes ke Sultan. Tidak ada Melanchthon yang menyusun pengakuan iman menolak patronase Islam. Mereka diam, bahkan bersyukur, sebab di bawah Paus mereka dianggap sesat, di bawah Sultan mereka dianggap netral. Dan untuk banyak orang, netral lebih nyaman daripada disalib. Ya. Dan ini diringkas secara tajam oleh sejarawan Diarmaid MacCulloch. Protestantism flourished where Rome lost control, often under rulers who had little interest in theology but great interest in undermining the Pope. Jadi mereka dilindungi bukan karena tertarik dengan Injil versi mereka, tetapi lebih karena tertarik untuk menjatuhkan pausnya. Ya. Jadi sudah tahu kan, dari Paulus ke Pasa
Injil yang terselamatkan oleh Islam. Bayangkan absurditas ini, saudara-saudariku yang terkasih, salam dari Kupang. Injil yang katanya adalah satu-satunya dasar iman, ternyata tidak bertahan karena Roh Kudus semata, tetapi karena izin dari Sultan Islam. Paulus menginjili di tengah aniaya Romawi, reformator menginjili di bawah perlindungan Islam. Satunya menjadi martir, satunya lagi menjadi klien. Ketika sola scriptura naik tahta bersama sabit. Jika Protestantisme betul-betul lahir sebagai gerakan Injili sejati, mengapa dia bisa hidup nyaman di bawah kekuasaan yang menyangkal keilahian Yesus? Jika dia benar-benar pekerjaan Roh Kudus, mengapa dia memerlukan toleransi dari sistem teologis yang menolak seluruh fondasi kristologi trinitarian? Jawaban paling jujur adalah karena reformasi tidak hanya soal iman, tapi juga soal strategi. Dan strategi itu, seperti halnya kompromi, jarang membawa manusia kepada kebenaran penuh. Jarang, karena harus kompromi, bro. Ya. Jadi, warisan dan pembelajaran, ini yang penting bagi kita. Kenapa kita korek-korek luka sejarah ini? Kenapa hal ini masih relevan sampai hari ini? Sebagian penonton, pendengar kuliah ini mungkin bertanya, kenapa kita perlu mengungkit lagi sejarah kelam reformasi dan aliansi diam-diamnya dengan Ottoman? Bukankah mereka semua sudah mati? Bukankah itu masa lalu yang sudah tidak relevan? Bukankah Protestantisme kini sudah berubah? Oke. Pertanyaan-pertanyaan ini wajar, tetapi juga beresiko menutup warisan ideologis yang belum pernah dituntaskan dan ketidakkonsistenan historis yang terus disembunyikan di balik narasi kebangunan rohani. Jadi ada narasi kemurnian yang tidak terbantahkan oleh sejarah. Ada narasi kemurnian tapi dibantah oleh sejarah sendiri. Protestantisme modern sering tampil dengan aura idealis bahwa ia adalah gerakan pemurnian gereja, penyelamat Alkitab dari tirani Roma, dan pembawa kebebasan beragama. Namun sejarah menunjukkan bahwa sejak awalnya reformasi bukan hanya gerakan teologis, melainkan gerakan yang sangat-sangat politis dengan keterlibatan langsung dalam skenario kekuasaan internasional, termasuk melalui simpati pasif atau taktis terhadap kekuatan non-Kristen. Ya. No religious movement in early modern Europe was free from political calculation. Protestantism succeeded where the political moment allowed it, not always where the theological argument was strongest. Jadi dengan kata lain, reformasi bukan karena kebenaran menang, tetapi karena kekuasaan Roma dipukul dari dua sisi. Jadi inkonsistensi yang masih hidup dalam apologetika modern sekarang. Protestan masa kini sering menyerang gereja Katolik sebagai lembaga yang bersekutu dengan dunia, yang terlalu politik atau tidak murni. Tapi sejarah menunjukkan bahwa mereka sendiri lahir dari salah satu kompromi politik dan geopolitik paling pragmatis sepanjang sejarah Kristen. Ya. Fakta ini bukan sekedar ironi, tapi bukti inkonsistensi mendasar yang terus diabaikan. Dan selama inkonsistensi ini tidak diselesaikan secara jujur, maka setiap tuduhan terhadap Katolik sebagai agama institusional atau imperialis hanyalah proyeksi sejarah yang terbalik. Ya. Dan toleransi yang sering disalahartikan. Banyak yang memuji reformasi karena melahirkan toleransi beragama. Oke, namun toleransi itu seperti di Transilvania atau Belanda, lahir di bawah perlindungan kekuatan politik, termasuk Islam Ottoman dan republik-republik dagang, termasuk VOC, bukan karena buah murni dari teologi Protestan. Ya, religious tolerance did not spring from Protestant theology. It came from political necessity, from stalemates and exhaustion, more than from doctrine. Itu kata Carlos Aire. Ya. Jika demikian, maka toleransi Protestan bukanlah keutamaan moral, melainkan
hasil negosiasi, terkadang bahkan dengan kekuatan yang justru menolak Injil. Kompromi. Mengapa Katolik perlu menyuarakan kebenaran ini, saudara-saudari? Gereja Katolik hari ini sering dituduh sebagai penyebar hoaks sejarah, pemutar balik kebenaran Alkitab, atau penindas iman sejati. Tetapi ironisnya, banyak dari yang menuduh itu sendiri tidak jujur terhadap sejarah mereka sendiri. Menyuarakan realitas aliansi Protestan Ottoman bukanlah soal balas dendam historis, tetapi bagian dari memulihkan kejujuran dalam diskusi iman. Jika Protestan ingin berdialog sebagai pewaris reformasi, maka mereka juga harus berdiri di hadapan cermin sejarah dan melihat dengan jujur siapa yang berdiri di belakang mereka saat Paus dikecam dan Alkitab dicetak. Jadi ada pelajaran untuk gereja zaman now, zaman sekarang. Dari semua ironi sejarah ini, umat Katolik dapat belajar satu hal penting. Kesetiaan pada kebenaran tidak akan pernah dibeli dengan kenyamanan politik. Sekali lagi, kesetiaan pada kebenaran tidak akan pernah dibeli dengan kenyamanan politik. Gereja Katolik bertahan karena ia lebih memilih mati di bawah sabit daripada hidup dalam kompromi iman. Dan sejarah membuktikan sabit Ottoman telah sirna, kekaisaran Protestan telah terpecah menjadi ribuan, tapi gereja Katolik meski penuh luka dan skandal masih berdiri dan masih menyanyikan kredo yang sama. Jadi saudara-saudariku, ingatan adalah bentuk dari iman juga. Mengingat sejarah ini bukan nostalgia apologetik, tetapi tindakan profetis untuk mengoreksi narasi palsu yang terlalu lama dibiarkan. Sejarah adalah bagian dari iman, karena kebenaran Tuhan bekerja dalam waktu, bukan dalam dongeng. Dan jika kita lupa bahwa Protestantisme pernah disusui oleh sultan dan dijaga oleh pasukan yang menyangkal salib, maka kita sedang memberi ruang bagi teologi yang tidak jujur dan iman yang dibangun di atas retorika palsu. So my friends, menyambut kembali kebenaran dalam kesatuan yang jujur. Reformasi Protestan tidak lahir di ruang steril teologi. Dia tumbuh dari rahim konflik, ambisi politik, dan strategi bertahan hidup. Apa yang diklaim sebagai pembaruan iman ternyata didukung oleh kekuatan yang tidak mengakui inti iman Kristen itu sendiri. Sejarah mencatat bahwa kemenangan Protestan bukan hanya karena kebenaran teologis, tapi karena kelemahan Roma yang diserang dari dua sisi, bidat di dalam dan sabit di luar. Dan seperti semua sejarah yang tidak nyaman, bab ini dihapus, dikaburkan, dan dibungkam dari banyak catatan Protestan modern. Jadi apa saja itu yang dihapus dari catatan Protestan modern? Protestantisme itu anak teologis dari Luther yang diasuh oleh sultan. Seperti yang telah kita lihat, reformasi hanya bisa bertahan karena kekuatan Katolik, baik paus maupun kaisar. Kekuatan Katolik yang ini dipaksa membagi fokus antara memadamkan pemberontakan doktrinal dan menahan invasi militer Islam. Para pangeran Lutheran tidak menjalin perjanjian formal dengan sultan, tapi mereka tidak keberatan membiarkan musuh gereja menekan ibu kota Kristen selama mereka bebas mengabarkan Injil versi mereka. Dan yang lebih mencengangkan adalah di bawah kekuasaan sultan, Protestan lebih bebas berkhotbah daripada di wilayah Katolik. Nah, ironi di Nusantara, negeri Konoha ini, kata orang Konoha itu kayak Nusantara begitu, semacam tetangganya Nusantara ya. Ketika Protestan menyerang Islam tapi lupa sejarahnya. Ironi sejarah menemukan panggung barunya di negeri Konoha. Di negeri ini justru sebagian Protestan paling rajin menyerang Islam. Mereka mengecam syariat, menuduh Al-Quran menjiplak, menyebut Nabi sebagai pemimpin politik, dan menganggap Islam sebagai warisan pedang. Namun tak satu pun dari mereka pernah jujur bertanya, tanpa pedang Ottoman, apakah Injil kalian akan selamat dari tekanan Kaisar Katolik?
Siapa yang menyediakan tempat bagi Protestan berkembang secara damai pada abad ke-16? Bukan Vatikan, tapi Istanbul. Kita tidak mengatakan Islam membela Injil, no. Kita hanya menunjukkan bahwa reformasi bertahan karena ada kekuatan asing yang tanpa menyetujui isi ajarannya berkepentingan menghancurkan gereja Katolik. Dan kini setelah sabit tidak dibutuhkan lagi, yang dahulu berlindung justru paling keras menyerang. Lupa diri rupanya bukan hanya kesalahan spiritual. Lupa diri ini bukan cuma kesalahan spiritual, tapi juga dosa intelektual. Nah, seruan kepada kejujuran sejarah. Gereja Katolik tidak pernah takut pada sejarah, karena gereja tidak pernah menjual salib demi kelangsungan. Demi survival, gereja tidak pernah menjual salib. Gereja Katolik tidak pernah bersandar pada musuh Kristus untuk menjatuhkan sesama Kristiani. Dia berdarah, dia kalah, dia dihina, tetapi dia tetap berdiri di bawah satu tiang, kebenaran. Sebaliknya, reformasi mewariskan bukan hanya doktrin baru, tapi juga warisan inkonsistensi yang ditutupi oleh retorika moral. Dan sudah waktunya Protestan masa kini melihat ke belakang dengan mata terbuka, bukan dengan mitos pewarisan semangat Injil. Berikut ini ada undangan dari mitologi ke martabat, dari sabit ke salib. Jadi saudara-saudariku yang terpisah dari Roma, Injil yang sejati tidak perlu perlindungan dari musuh salib. Injil yang murni tidak berkembang karena ruang yang disediakan sultan. Injil Kristus tidak membutuhkan aliansi dengan kekuatan yang menyangkal keilahiannya. Maka jika kalian sungguh percaya pada Injil, kembalilah kepada sejarah kalian sendiri. Jangan takut menyebut nama Sulaiman di samping Luther atau Istanbul di samping Wittenberg, karena disitulah kalian pernah berlindung. Tapi setelah kalian menyadari itu, tinggalkanlah mitos yang menyesatkan umat dan masuklah ke dalam kesatuan kebenaran. Kami Katolik tidak menutup pintu. Kami hanya menuntut satu syarat, kejujuran. Ya, salib tidak pernah dijual. Gereja Katolik berdiri hari ini bukan karena ia bersekutu dengan dunia, melainkan karena ia bertahan melawan dunia, termasuk dunia yang dibungkus dalam kutipan ayat dan semangat reformasi palsu. Ia tidak sempurna, tapi ia tetap setia. Dan ketika sabit Ottoman telah runtuh dan ribuan denominasi Protestan saling bertengkar, Gereja Katolik masih berdiri, membawa salib yang sama, syahadat yang sama, dan harapan yang sama, ut unum sint, supaya mereka semua menjadi satu. Bukan satu karena pragmatisme geopolitik, tapi satu karena kebenaran yang tidak bisa dikompromikan. Jadi, buat para pendeta yang marah-marah kepada Romo Katolik yang tidak mau menerima tantangan debat serang-serang, debat yang tidak jelas, maksudnya debat yang buat meja lalu kumpul orang supaya tepuk-tepuk tangan di situ. Itu debat anak kecil dulu. Ya. Jadi yang saya dapat, saya mau sebut di situ pendeta MBM, stop omong Romo Katolik takut dengan Islam.